Si pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk guru tenaga honorer dinilai kurang memberi rasa keadilan. Kebijakan afirmasi dan standar tes kompetensi dinilai akan menyulitkan para guru honorer dan khususnya bagi mereka yang telah lama mengabdi. Nah, sudah bergabung secara daring untuk membicarakan hal ini Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ibu Unifah Rosidi, ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Syaiful Huda, dan juga bergabung bersama kita guru honorer asal Karawang yang berulang kali terganjal seleksi CPNS, Ibu Imas Kustiani, dan dibantu oleh sang suami, Nana Suhana. Selamat pagi, Pak Nana, Ibu Imas. Selamat pagi juga kepada Pak Syaiful dan juga kepada Ibu Uni. Pagi Bu Imas. Bu Uni. Pagi Bu Imas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Syaiful, Bu Uni, izinkan saya untuk ke Bu Imas dan Pak Nana terlebih dahulu untuk berbagi cerita mengenai bagaimana Ibu Imas menjalankan seleksi dari PPPK ini. Pak Nana mungkin boleh dibantu Bu Imas, tapi boleh ceritakan perjalanannya dan apa yang harus dijalani untuk bisa mengikuti ujian ini. Ya, gini Pak, ikuti ujian ini si Ibu ingin cita-citanya mungkin ada di ininya pengen diangkat pegawai tetap gitu Pak. Yang sekarang adalah lagi di program pemerintah. Sekarang kesempatan si Ibu mungkin sekarang ini Pak terakhir pengen diangkat si Ibu dengan ini kan sekarang lagi kondisinya sakit-sakitan. Ibu tapi semangat Pak, semangatnya tinggi. Saya juga sebagai suaminya. Saya bangga, saya terharu punya istri Ibu Imas. Ya benar-benar semangatnya tinggi, pengen membangun negara Indonesia Pak, itu supaya rakyat Indonesia pintar-pintar Pak. Gitu. Pak Nana, Ibu Imas sendiri sudah pernah ya Pak ya untuk ujian CPNS sudah mencoba juga sebelumnya ya Pak ya? Iya Pak, setiap ada testing kepegawaian, ya alhamdulillah ikut terus Pak. Tapi sejauh ini belum bisa berhasil gitu ya Pak ya? Iya. Kondisi apakah mungkin Bu Imas juga boleh membantu menjawab rintangan utamanya apa sebenarnya Bu Imas? Kita tahu bahwa Bu Imas juga saat ini sedang kurang sehat. Apakah ini juga menjadi tantangan utamanya atau apa sebenarnya? Rintangannya apa? Kendalanya? Ini Pak, Bu Imas kendalanya sedang kena stroke ringan itu Pak. Kendalanya berbicaranya kurang jelas Pak ya. Lagi jalannya agak ya namanya stroke, jalannya nggak bisa jalan, ya bisa sedikit-sedikit Pak, kakinya sakit ya. Tapi alhamdulillah biarpun dengan virus dikasih coba musibah seperti ini, ya tetap semangatnya Pak tinggi Pak. Saya juga mendukung sebagai suaminya Pak. Ya. Mengajar juga tidak berkurang begitu Pak ya, masih semangat untuk mengajarnya ya, tetap. Pak. Mengajar juga penyampaiannya kurang jelas, tapi alhamdulillah dia suka dibantu sama guru-guru lain Pak, yang rekannya ini di sekolah. Bu Imas, mungkin Bu Imas juga boleh menyampaikan harapannya terkait dengan tes yang sudah dijalani Bu. Harapan Ibu. Saya berharap PNS ini saya bisa diangkat di PNS dan para honorer sama cepat diangkat dia Agak cepat diangkat inginnya. Merasa kesulitan tidak Bu untuk menjalani tesnya? Iya, mungkin honorer yang temennya, yang lainnya juga, yang mudah-mudahan bisa cepat pada diangkat gitu Pak, kata Bu Imas. Kesulitannya apa? Oke, selama ini sendiri mungkin Bu Imas, Pak Nana, pendapatan dari guru honorer sendiri kalau boleh tahu mencukupikah untuk keluarga? Ya disebut cukup, kita gimana Pak ya namanya ekonomi itu Pak. Ya sekarang saya mah terima aja apa adanya Pak, alhamdulillah udah bisa menghidup ya sehari-hari cukup juga udah alhamdulillah. Saya juga emang ekonomi ya nama ini Pak ya pas-pasan nggak bisa ya, tapi alhamdulillah namanya rezeki, milik rezeki udah ada ini yang ngatur Pak, saya terima alhamdulillah. Kalau akhirnya diterima
ujian ini kan sudah tahu ya Pak kira-kira mengikuti sesuai dengan aturan dari Kemendikbud. Apakah memang akan sangat membantu kalau memang ada penyesuaian terhadap pendapatan Ibu Imas kalau memang bisa tembus dari ujian PPPK ini? Ya alhamdulillah Pak, kalau Ibu Imas sudah keangkat, mungkin saya nambah ekonomi bisa Bu Imas yang sedang sakit ini Pak ya. Bisa saya dibawa ke rumah sakit Pak. Ke terapi-terapi, istilahnya rutin Pak Bu Imas. Cepat sehat lagi. Sehat lagi seperti biasa. Sedangkan kan terapi Amin. Pak butuh biaya itu di luar inilah. Kalau pengobatan ya BPJS, tapi kan terapi ini bimasan pentingnya mau terapi Pak. Ya karena ini saya ya terhambat terapinya Pak. Jadi kalau biayanya terbatas. ini untuk pengobatannya masih ada yang ditanggung sendiri Pak? Pengobatan kalau ini BPJS Pak. Tapi kalau yang di luar itu kan terapi-terapi itu ditanggung saya sendiri. Iya sendiri ya. Baik, jadi itu tadi harapan Pak Nana dan juga Ibu Imas. Harapan kami juga semoga Bu Imas terus semakin sehat ya Ibu, semakin sehat, Amin. sembuh, kembali seperti biasa tadi kata Ibu Imas ya. Semoga bisa kembali seperti biasa, mengajar kembali ke anak-anak murid yang pasti juga sudah merindukan Bu Imas bisa maksimal mengajar mereka. Terima kasih banyak Bu Imas, Pak Nana. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Itu tadi sepenggal cerita bagaimana seorang guru ini juga melakukan apa yang bisa dilakukan sekuat tenaga untuk bisa mengikuti pengujian PPPK yang saat ini sedang dijalankan. Saya kembali ke Bu Uni dan juga Pak Saiful. Bu Uni, mungkin banyak lagi nih guru yang mengalami kondisi serupa, bukan hanya secara fisik mungkin mengalami tantangan, tapi juga mengkhawatirkan apakah mereka memiliki kompetensi yang cukup berdasarkan ujian tersebut, begitu Bu Uni. Halo Bu Uni. Bu Unifa bisa dengar suara saya? Halo Ibu Uni. Oke, tampaknya lagi ada gangguan teknis dengan Ibu Uni. Saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, tadi sudah kita lihat salah satu cerita Pak, apa yang dialami oleh Ibu Imas beserta suami. Harapannya besar sebenarnya Pak Saiful untuk ujian ini, tapi lagi-lagi ada berbagai hambatan, baik itu hambatan fisik maupun hambatan mengenai kompetensi daripada guru itu sendiri, yang gurunya sendiri khawatir apakah saya cukup baik berdasarkan ujian ini untuk bisa lolos, Pak Saiful. Ya, kita berempati kepada Ibu Imas beserta seluruh guru-guru yang lain yang mungkin secara profil hampir mirip dengan Ibu Imas. Yang kedua, tentu sekali lagi semangat kita untuk menempatkan seleksi P3K ini semestinya semangatnya adalah sejak dari awal, Mas. Kita sampaikan ini sifatnya kedaruratan. Ini bukan suasana yang normal. Ini sifatnya afirmasi. Karena itu kenapa digunakan skema P3K? Skema P3K ini kan sebenarnya memberi peluang kepada guru-guru kita yang sudah umur 35 tahun ke atas dan sudah mengabdi lama. Nah, saya tidak setuju dengan kebijakan Kemendikbud karena seleksi 1 juta P3K ini ditempatkan pada seolah-olah suasana normal. Padahal ini suasana kedaruratan di saat sudah puluhan tahun tidak pernah ada rekrutmen ASN untuk guru. Sudah puluhan tahun. Yang kedua, kebutuhan untuk penempatan guru dan rekrutmen guru juga sudah lama. Skema P3K ini adalah skema kompromi ketika seluruh guru menolak karena opsinya waktu itu hanya PNS. Lalu diterima apa adanya P3K ini dengan harapan ada afirmasi untuk para guru senior yang sudah mengabdi lama dan menjadi guru sebagai panggilan hidup, bukan hal yang lain gitu. Nah,
Saya merasa semestinya ada masa transisi di dalam kebijakan terkait dengan seleksi P3K ini. Kita apresiasi rekrutmen 1 juta guru. Kita apresiasi ini sebagai bagian dari langkah terobosan. Tapi saat yang sama belum mencerminkan suasana kedaruratan dalam rekrutmen para guru kita yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, karena itu kami mengajukan tambah afirmasinya. Yang 35 tahun ke atas jangan hanya 75 poin gitu. Tambah sebagaimana diajukan oleh teman-teman P2G. P2G, oke. Saya malah menyarankan skemanya seperti kita melaksanakan PPDB. Jadi ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, jalur prestasi guru honorer, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah kita juga melaksanakan ujian nasional diserahkan ke sekolah-sekolah sesuai dengan kemampuan sekolah-sekolah? Gitu. Dan di situ juga mencerminkan betapa ada perbedaan kualitas mutu di sekolah masing-masing. Gitu. Nah, dengan passing grade yang tinggi dan sama di seluruh Indonesia, dengan update ilmu pengetahuan yang berbeda karena tempat geografis guru-guru kita yang ada di pelosok-pelosok, pasti Mas, sampai kapanpun tidak akan ada yang mencapai passing grade. Gitu. Saya mencontohkan ada salah satu kabupaten di NTT misalnya, ada salah satu kabupaten di sana kuotanya 1.200. Yang masuk dan lolos passing grade, yang daftar hampir 1.800. Yang lolos hanya 18, Mas. 18 guru. Gitu. Dari kuota 1.100-an lebih gitu. Mau dilakukan 3 kali mereka ikut seleksi yang memang diberi kesempatan. Saya bayangkan juga nggak akan ada progres yang signifikan gitu dari kuota 1.100 gitu, yang sekarang hanya lulus passing grade 18 orang. Gitu. Jadi saya kira kita perlu sekali lagi Kemendikbud melakukan revisi dan evaluasi dengan BKN dan Menpan RB merevisi ini. Harus ditempatkan sebagai semangat kedaruratan dalam rekrutmen guru menjadi pegawai P3K. Tapi saat jadi semangatnya adalah kedaruratan. Iya, saat sudah berjalan Pak Saiful masih bisakah ini direvisi lagi? Sangat bisa. Saya kira masih ada ruang di dalam regulasi yang memungkinkan untuk Kemendikbud melakukan perbaikan, terutama nanti pada event untuk ujian yang kedua dan yang ketiga. Jadi kalau yang pertama ini misalnya sudah misalnya belum sudah regulasinya ditetapkan begini, saya kira untuk nanti yang tahap ujian kedua dan ketiga dilakukan evaluasi. Sekali lagi, berbagai diskusi bahwa passing grade ini sudah ideal, sudah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan mutu guru, kualitas guru. It's okay, kita nggak ada masalah. Tapi semangatnya hari ini adalah kita mengafirmasi karena dalam suasana kedaruratan untuk mengutamakan para guru kita untuk dapat kesempatan untuk diangkat sebagai P3K. Nah, karena itu kita merekomendasikan untuk dilakukan revisi perubahan dari aturan menyangkut soal seleksi P3K ini. Baik, saya ke Ibu Unifah. Bu Unifah bisa mendengar suara saya? Ya. Bisa. Apakah bisa didengar? Baik, Ibu Unifah, saya ingin meminta tanggapan Anda. Tadi juga kita sudah mendengar bagaimana kisah Ibu Imas beserta suami ini menjadi salah satu saja sebenarnya cerita yang terjadi pada saat ujian P3K atau pengujian P3K ini dilaksanakan. Tapi mungkin Ibu juga melihat ada perjuangan-perjuangan guru honorer lainnya juga yang harus dijalani seperti Ibu Imas ini. Harapannya sangat besar, tapi mungkin untuk berani berharap ini tidak banyak. Kalau kita lihat angka-angka tadi dikatakan Pak Saiful, bagaimana sebuah daerah dengan 1.100 guru honorer yang berharap bisa mendapatkan atau menembus P3K ini, hanya 18 ternyata yang memenuhi syarat, Bu Uni. Ya, betul. Pertama, simpati dan hormat saya buat Ibu Imas dan seluruh sekitar lebih dari 1 juta guru honorer di luar sana. Jadi ini perjuangan panjang. Jadi kalau tadi Pak Saiful Huda ini salah satu ketua Komisi 10 yang sangat akomodatif dan
enak diajak ke diskusi, ya saya memberi apresiasi. Itu benar. Di dalam pengaduan kami 19.627 pengaduan, dan kita sudah tutup pengaduan itu, menunjukkan angka yang sama. Jadi 1,27% dari yang lulus dari afirmasi yang ada sekarang. Jadi kalau kita hitung 600.000 sekarang yang 600.000 yang ikut, jadi paling 6.000 yang akan lolos. Itu kalau dengan model pola sekarang. Jadi sama persis dengan Mas Huda yang tadi angka-angka yang disampaikan. Itu pertama. Kedua, bahwa ini rekrutmen ini sangat tidak berkeadilan. Jadi PGRI itu ingin kembali kepada Permenpan nomor 18. Zaman kemarin, pada waktu pertama kali PPP 3K disampaikan, kami diundang oleh Bapak Presiden dan dilanjutkan dengan dialog. Jadi saya akan mengajak dan saya memohon dengan segala hormat untuk dapat berdialog dengan Pak Menpan, karena kami dialog-dialog panjang itu melahirkan sebuah formasi yang luar biasa bagus, di mana angka sekarang ada satu yang dipakai, yaitu 100% untuk afirmasi sertifikasi. Itu usulan kami dahulu. Jadi benar kata Mas Huda tadi, bahwa seharusnya sekarang adalah yang berkeadilan. Jadi aneh sekali kalau orang mau dilihat pengabdian, kecintaan, kemerdekaan alam pikir para siswa sekarang dipotong hanya karena hasil tes. Nasib mereka di stop atau diberhentikan karena hasil tes. Sementara kita sendiri UN dan lain sebagainya itu kita tidak mengatakan bahwa anak-anak itu lulus berdasarkan kelulusan anak-anak itu tidak bisa didasarkan oleh hasil tes. Nah, ini pengabdian panjang ini harus diperhitungkan. Jadi di luar yang skema-skema yang tadi, ya, kami di samping afirmasi ingin diperbaiki, kami juga ingin ada semacam tadi, bagaimana misalnya pengalaman kerja, portofolio, kinerja, atau penghormatan kepada para guru. Jadi ini dulu pernah diselesaikan, pernah yang kemudian hasilnya K2 yang kemarin lulusan K2. Beberapa hal itu adalah hasil diskusi panjang kami, dialog kami dengan Pak Menpan. Dan saya berharap Pak Menpan ini pasti saya tahu orang sangat baik, dan jangan hanya nanti mendengar dari bawahnya, ya, yang dari bawahnya tuh ngomongnya sangat tidak enak kalau di Twitter di mana-mana. Saya menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Tapi hari ini darurat darurat guru. Sampai hari ini Indonesia sampai di sini adalah jasa para honorer juga yang puluhan tahun mengabdi. Jadi kami minta ada semacam perbaikan regulasi, ya, ada semacam kebijakan-kebijakan yang tadi. Kalau Mas Huda mengatakan ada jalur ini, jalur itu kita sangat setuju. Dan saya bersiap untuk berdialog dengan Pak Menpan, ya, untuk merevisi dan untuk melihat. Cobalah lihat guru itu yang kinerjanya yang dilihat, dedikasinya yang dilihat, ya. Saya melihat itu tes, Mas. Tesnya itu misalnya matematika, 120 menit 100 soal. Tesnya itu sama seperti tes untuk Olimpiade. Olimpiade matematika. Olimpiade matematika. Jadi saya bilang jangan terlalu banyak gimmick, jangan terlalu banyak basa-basi. Ini selalu dikatakan bahwa bagaimana anak didik kita bisa maju kalau gurunya pintar. Saya balik bertanya, seberapa besar penghargaan kepada guru untuk membuat Indonesia seperti ini? Ya, jadi harus ada rasa empati yang dalam atas perjuangan mereka memerdekakan alam pikir. Di dalam masa pandemi ini, kan selalu dikatakan bahwa harus anak-anak masuk sekolah. Siapa yang di sana? Kalau bukan guru honorer. Siapa kalau bukan guru honorer yang menenangkan anak-anak, yang membesarkan jiwa mereka, yang mengajak mereka belajar, bukan kemudian memecahkan soal-soal Olimpiade. Enggak. Jadi itu yang namanya kisi-kisi berbeda banget dengan apa yang disoalkan. Jadi kami itu memberikan pelatihan 4 bulan lebih, itu berbeda banget. Jadi bukan itu soalnya.
Oke. Soalnya bagaimana niat baik pemerintah dalam keadaan darurat kekurangan guru seperti yang Mas Huda tadi sampaikan. Jadi Oke. saya mendukung apa yang dikatakan Mas Huda dan mari kita sama-sama berdialog menyelesaikan persoalan ini, Mas. Baik, baik Bu Uni. Nanti kita akan lanjutkan lagi juga Pak Saiful. Saya mau terima kasih sekali lagi kepada Bu Imas dan juga Pak Nana yang sudah menyempatkan diri bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Sehat terus Bu Imas dan juga Pak Nana. Dan semoga dapatkan hasil yang terbaik dari ujian P3K ini. Kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan informasi atau dengan pembahasan, kelanjutan dari pembahasan mengenai bagaimana nasib guru honorer di tengah P3K ini. Sesaat lagi.